Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 18 sesi Selasa 1 akan mempresentasikan tugas khusus modul 4 yang berjudul Perencanaan Produksi 2 Laboratorium Sistem Produksi Terintegrasi. Adapun anggota dari Kelompok 18 yang pertama ada Abian Fali Fauzi dengan NPM 21057, yang kedua Dimas Ramadhani Yulianto NPM 21080, yang ketiga saya sendiri Faris Yasir Rahmatuwo dengan NPM 21084, yang keempat ada Kirana Putri Adisti dengan NPM 21098, yang kelima ada Naya Putri Arensa dengan NPM 21108, yang terakhir ada Erlangga Eka Taruna dengan NPM 21214. Yang pertama ada perencanaan agregat. Perencanaan merupakan langkah pertama dalam proses produksi dengan tujuan untuk meminimumkan biaya dengan melakukan penyesuaian terhadap perencanaan di tingkat produksi, tingkat tenaga kerja, dan tingkat persediaan, serta beberapa variabel lain yang dapat dikendalikan. Alasan pentingnya dilakukan perencanaan agregat yaitu memaksimalkan fasilitas dan menikmati risiko kelebihan penggunaan fasilitas, memastikan ketersediaan kapasitas sesuai permintaan, merencanakan perubahan pada kapasitas yang sistematis, dan memperoleh output paling optimum dengan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya ada biaya perencanaan agregat. Yang pertama ada hiring cost, yaitu ongkos penambahan tenaga kerja seperti biaya proses rekrutmen dan biaya training. Yang kedua ada firing cost, yaitu ongkos pengurangan tenaga kerja terjadi apabila semakin rendah permintaan produk sehingga terjadi penurunan produksi dan mengakibatkan perusahaan mengeluarkan pesangon bagi karyawan yang dirumahkan. Yang ketiga ada overtime cost dan undertime cost. Penggunaan lembur mengakibatkan perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan dari biaya kerja reguler, dan apabila terjadi kelebihan tenaga kerja, perusahaan juga harus menanggung ongkos menganggur karyawan. Yang keempat ada inventory cost dan back order cost, yaitu biaya persediaan meliputi ongkos bertahannya modal pajak, asuransi kerusakan bahan, ataupun sewa gedung. Biaya kehabisan persediaan mengakibatkan pelanggan beralih pada produk lain. Yang kelima ada subkontrak cost. Apabila permintaan melebihi kapasitas reguler, maka perusahaan akan subkontak dengan perusahaannya. Selanjutnya ada strategi perencanaan agregat. Yang pertama adalah strategi murni. Strategi murni dilakukan jika perubahan dilakukan terhadap satu variabel sehingga terjadi perubahan laju produksi. Variabel tersebut diantaranya adalah mengendalikan jumlah persediaan, mengendalikan jumlah tenaga kerja, subkontrak, dan mempengaruhi biaya. Lautnya ada strategi campuran. Strategi campuran adalah penggabungan dua atau lebih strategi murni untuk menghasilkan perencanaan produksi yang fleksibel. Metode yang digunakan antara lain adalah lever workforce strategi, lever workforce overtime strategi, PIS strategi, linear programming, dan means strategi. Next. Selanjutnya yaitu jadwal induk produksi. Master Production Schedule atau jadwal induk produksi digunakan untuk mengetahui jadwal produksi dari setiap produk, kapan produk dibutuhkan, serta berapa jumlah kuantitas yang dibutuhkan. Jadwal induk produksi atau JIP menetapkan tingkat persediaan produk akhir sehingga mempengaruhi manajemen persediaan perusahaan. Dalam penyusunan MPS, terlebih dahulu harus diketahui informasi-informasi sebagai berikut. Yang pertama, lead time, on hand, load size, safety stock, demand time fence, planning time fence, time periods for display, sales plan atau forecasting, actual orders, project available to promise, available balance atau biasa disebut PA. Teknik disagresi. Disagresi merupakan proses penyamaan atau biasa disebut generalisasi dari satuan agregat ke dalam satuan n item berdasarkan faktor konversi. Tujuan proses disagresi ini adalah untuk menyusun JIP. Setelah diketahui jadwal produksi agregatnya, metode perencanaan disagresi, metode cut, add, feed, atau biasa disebut persentase. Umumnya perusahaan mencoba berbagai variasi alokasi kapasitas dalam suatu grup sampai tercapai suatu kombinasi yang memuaskan. Metode Hux and Twitter. Metode ini terdiri dari beberapa langkah, yaitu menentukan famili yang perlu diproduksi, disagregasi famili atau disagregasi item, dan menentukan status inventory akhir tiap produk. Selanjutnya ada Capacity Planning atau RCCP. RCCP menghitung kebutuhan kapasitas secara kasar dan membandingkan secara kapasitas yang tersedia. Pengadaan beban per unit dengan kuantitas produk yang dijadwalkan per periode waktu akan memberikan beban total per periode waktu untuk setiap pusat kerja. Suatu produk pada beberapa stasiun kerja. Teknik RCCP digunakan untuk verifikasi atau menjelaskan kapasitas pada setiap stasiun kerja.
Selanjutnya yaitu ada studi kasus mengenai materi modul 4 yaitu perencanaan produksi. Jadi di sini terdapat studi kasus yaitu mengenai metode perencanaan agregat sebagai perencanaan dan pengendalian kuantitas produksi untuk meminimalkan biaya. Berdasarkan pengamatan di PT Bulog, kami menyediakan analisis untuk mengatasi masalah permintaan yang fluktuatif di PT Schneider Electric Manufacturing dengan metode perencanaan agregat. Berdasarkan hasil ramalan yang telah diperoleh pada periode sebelumnya, data permintaan produk ATV12 yang menjadi salah satu produk yang berfungsi untuk mengontrol motor penggerak yang biasanya digunakan pada konveyor, lift, ekskavator di PT Schneider Electric Manufacturing. Kami akan menentukan jumlah dan waktu produksi masa depan untuk produk tepung terigu. Perencanaan produksi adalah kegiatan yang sangat penting dari semua kegiatan produksi sebuah perusahaan. Berdasarkan perhitungan perencanaan agregat yang telah dilakukan menggunakan data permintaan dan produksi perusahaan PT Schneider Electric Manufacturing, pada periode sebelumnya ditemukan bahwa metode terbaik yang dapat digunakan dalam proses produksi perusahaan adalah metode case strategi. Metode ini digunakan untuk menambah atau mengurangi jumlah pekerja berdasarkan jumlah permintaan konsumen. Dengan menggunakan strategi pengejaran, biaya yang digunakan oleh perusahaan lebih sedikit dibandingkan dengan metode lainnya. Penelitian ini juga bertujuan untuk merencanakan kapasitas waktu produksi yang optimal dengan menggunakan metode Rocket Capacity Planning, di mana penelitian ini dilakukan di Schneider Electric Manufacturing. Selain merencanakan kapasitas produksi, penelitian dilakukan juga terhadap kebutuhan tenaga kerja atau operator yang berdasarkan waktu standar produksi dan jam kerja yang dibutuhkan untuk memperoleh kapasitas produksi yang sangat optimal. Selanjutnya ada pembahasan dari studi kasus. Berikut adalah pembahasan dari studi kasus di PT Schneider tadi. Di sini kami mendapatkan data dari 36 periode, di mana setiap periode itu mewakili 1 bulan. Di sini ada 36 periode yang jika dijumlahkan kurang lebih 3 tahun. Nah, di sini ada data permintaan dari setiap periode, mulai dari periode 1 sampai periode 36. Nah, di sini kami juga ada data parameter perencanaan agregat. Yang pertama ada produk berpekerja. Jadi setiap pekerja itu bisa menghasilkan 10 produk. Untuk hiring cost atau perekrutan itu sebesar 5.000. Untuk layoff cost atau pemberhentian atau pemecatan itu sebesar 11.500. Nah, untuk labor cost ini itu bernilai sebesar 4.000 itu per hari. Nah, untuk holding cost per unitnya yaitu sebesar Rp600. Nah, untuk worker yang tersedia di PT Schneider ini yaitu adalah 40 pekerja dengan 8 jam kerja per hari. Nah, kemudian di sampingnya ada jumlah kerja dari tiap bulannya selama 3 tahun. Di sini beragam, ada yang 22 hari, ada yang 21 hari, ada yang 24 hari, dan seterusnya. Nah, di sini ada kegiatan dari workstation 1 sampai workstation 13. Nah, ini seperti ini ada total waktu per jam. Nah, kemudian kita masuk ke perhitungan agregat. Di sini ada 3 metode yang kami pakai, yaitu level strategi, case strategi, dan mix strategi. Bedanya di mana? Bedanya yaitu ada di work available. Nah, untuk yang level strategi itu work need-nya itu sama terus setiap periode. Nah, di sini ada jumlah hari yang dilakukan, terus ada unit worker atau perkalian dari produk yang bisa dihasilkan dalam 22 hari per orang. Nah, di sini ada demand-nya, terus di sana ada work need, terus di bawahnya ada work available. Nah, work available-nya di sini itu kita isi 40 terus setiap periode. Nah, itu yang membedakan dari strategi. Nah, di sini worker hiring-nya bernilai 0 karena kita tidak melakukan hiring. Kemudian di sini hiring cost-nya juga 0 karena kita tidak melakukan hiring. Nah, ini untuk worker layoff atau pemecatan, karena kan di sini kita hanya membutuhkan 35, sedangkan yang tersedia itu 40. Nah, daripada membebani atau
membuang-buang sumber daya manusia, kita melakukan pemecatan atau pemberhentian sebesar 5 setiap periodenya. Nah, pemberhentian atau pemecatan ini menimbulkan biaya layoff cost sebesar ini 57.000. Nah, yang menghasilkan yang digunakan itu 35 setiap periodenya. Nah, dengan jumlah 35 ini kita menggaji workernya ini sesuai dengan jumlah waktu kerja dan data labor cost yang bernilai 40.000 yang menghasilkan sebesar ini. Nah, dengan labor cost seperti ini, itu unit yang diproduksi juga seperti ini, yang menghasilkan total cost sebesar 30.857.500. Nah, ini dihasilkan dari penjumlahan dari hiring cost, layoff cost, labor cost, dan holding cost. Nah, setelah ini semua kita hitung di level strategi, itu kita jumlahkan semua yang menghasilkan sekitar 1 miliar. Ya, seperti ini untuk yang level strategi. Nah, untuk yang case strategi itu perhitungannya sama. Yang membedakan hanya worker available itu ditentukan dari periode sebelumnya. Seperti di sini ada worker need yang di periode pertama ada 40. Yang menghasilkan di periode selanjutnya yaitu 40 juga yang available. Nah, di sini otomatis kan kita kekurangan worker need. Jadi di sini ada worker hiring. Jadi kita meng-hire atau mengambil pekerja dari luar perusahaan. Nah, seperti itu. Begitu juga seterusnya ketika worker need itu lebih besar dari worker available, kita melakukan hiring. Tapi ketika worker available itu kurang dari worker need, itu kita melakukan pemecatan atau layoff. Nah, di sini ada hiring cost dan layoff cost yang beragam, tidak seperti yang metode sebelumnya karena konstan. Nah, di sini perhitungannya sama, ada total cost, dan ketika total cost sudah dihitung semua periode, itu dijumlah dan dihasilkan total cost besar 1.106. Nah, yang terakhir ada mix strategi. Bedanya mix strategi dengan metode sebelumnya yaitu worker need atau kebutuhan pekerja itu ditentukan dari rata-rata periode 1 dan periode sekarang dan periode selanjutnya. Nah, yang menghasilkan worker need yang lebih beragam daripada worker need sebelumnya. Nah, perhitungannya pun juga sama, yang menghasilkan 1.126 sekian. Nah, setelah kita melakukan 3 metode tadi, kita rekap untuk total cost masing-masing strategi. Dan yang diketahui yaitu strategi yang paling kecil, yaitu 1.106 sekian daripada yang lain. Nah, setelah kita mengetahui bahwa strategi itu yang paling kecil, kita masukkan di MPS atau Master Production Scaling. Ya, itulah. Nah, di sini unit produksi tiap bulan itu kita samakan dengan unit produksi yang ada di sini, unit produksi. Nah, di sini untuk produk basic dan produk advance. Nah, setelah itu kita melakukan perhitungan agregat, kita kan tahu bahwa yang terkecil ada strategi. Jadi worker need yang kita perlukan yaitu sebesar ini. Nah, setelah itu kita akan melakukan perhitungan RCCP atau yaitulah RCCP. Nah, di sini untuk worker need yang kita pakai yaitu yang di strategi tadi, dan di sini ada pembagian workstation. Jadi di workstation pertama ada 1 orang dan seterusnya seperti ini. Ini kita asumsikan. Nah, setelah kita asumsikan, kita coba hitung kapasitas tersedia dan kapasitas dibutuhkan dari setiap workstation. Nah, setelah itu kita bandingkan setiap workstation, apakah kapasitas dibutuhkan itu tersedia. Di sini ketika kapasitas tersedia itu lebih besar dari kapasitas dibutuhkan, berarti terpenuhi. Nah, ketika tidak terpenuhi, kita bisa mengalokasikan pekerja yang ada di periode 1
di workstation lain ke workstation ini yang tidak memenuhi ini. Nah, di sini ada rangkuman dari setiap workstation yang oranye itu mewakili kapasitas dibutuhkan dan yang abu-abu itu mewakili kapasitas tersedia. Nah, ini ditentukan dari total waktu per jam dari setiap workstation. Nah, dengan begitu kita bisa mengalokasikan pekerja dengan lebih baik untuk di workstation mana yang kapasitasnya itu tidak terpenuhi dengan kapasitas yang tersedia. Ya, mungkin itu saja pembahasan dari studi kasus. Ya, sekian dari kelompok 18. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. See you.